Halo, selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan semua. Pada hari ini saya akan uh, sharing atau menyampaikan terkait dengan topik leadership ya. Hari ini kita akan membahas yang berjudul dengan Storytelling and the Art of Leadership, Finding Purpose, Leadership Stories that Empower and Motivate. Jadi konteks pada hari ini adalah temporary leadership atau kepemimpinan kontemporer, di mana perilaku kepemimpinan apa yang meningkatkan keterlibatan, yaitu ada mencontohkan caranya, menginspirasi visi bersama, menantang proses, dan memampukan orang lain untuk bertindak. Yang berikutnya adalah mendorong hati atau tantangan kepemimpinan. Ini ditulis oleh Clauses and Posner. Berikutnya adalah menunjukkan kepedulian yang tulus kepada orang lain. Ini diambil dari buku Limo di Matt Calvey yang berjudul Transformational Leadership and Questionnaire. Tantangan-tantangan kepemimpinan apa aja sih yang menjadi tantangan kepemimpinan di era modern ini? Yang pertama adalah komunikasi adalah kunci. Karena sebagian besar waktu dari manajemen atau kepemimpinan itu adalah dihabiskan dalam berkomunikasi. Studi wacana organisasi memberitahu kita bahwa organisasi terbentuk di dalam dan melalui wacana. Kepemimpinan dicapai dan direproduksi dalam dan melalui wacana. Kita akan membahas ke contohnya, kisah atau study case dari storytelling ini. Contoh kasus untuk cerita dan penceritaan, cerita memiliki kapasitas unik untuk mencapai akal sehat, mengaktifasi emosional dan motivasi. Cerita baik itu antara yaitu menarik, menggerakkan atau moving, compelling atau menarik, memorable berkesan, provokatif, confronting artinya menghadapi atau face to face. Yang terakhir adalah human. Seperti itu. Jadi komunikasi yang itu terdiri dari beberapa kategori yang kita sampaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh kepemimpinan. Yang pertama itu tentang kisah tentang who we are atau identity. Jadi kita akan coba mengambil kasus dari Steve Jobs. Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 97. Dia memberitahu dalam pertemuan internal dengan manajer senior bahwa Apple harus kembali ke dasar dan lebih jelas mendefinisikan apa yang sebenarnya perusahaan perjuangkan. Seperti itu. Dalam rangka itu maka Steve Jobs memperkenalkan kampanye pemasaran berjudul Think Different yang sekarang terkenal di Apple, yang menampilkan identitas terkenal yang telah mengubah dunia. Untuk Steve Jobs, kampanye ini menyoroti keyakinan inti Apple bahwa orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Dari kampanye ini muncul produk-produk yang inovatif dari Apple dari saat Steve Jobs hingga CEO Tim Cook sekarang. Seperti itu. Ini terkait dengan leadership, who we are, yaitu identity dari sebuah perusahaan atau merek. Berikutnya adalah kisah tentang perubahan dan turnaround atau perputaran, yaitu dari CEO Kodak bernama Jeff Clark. Kodak mengajukan keberangkatan pada tahun 2012, namun Jeff Clark yang menjabat sebagai CEO Kodak pada tahun 2014 itu sibuk menceritakan kisah baru tentang perputaran serta kebangkitan di Kodak dengan perusahaan sekarang itu turn around dan bisa menghasilkan keuntungan dari semula itu dia dalam posisi yang rendah. Seperti itu. Berikutnya adalah kisah tentang why we do what we do atau dengan komunikasi persuasif. Ini kisah dari John Wood. Dia adalah seorang eksekutif masalah senior di Microsoft pada tahun 1990-an. Jadi ceritanya adalah setelah perjalanan liburan melalui Himalaya dan melihat kondisi buruk salah satu sekolah paling terpencil di Nepal, John Wood kembali dengan 3.000 buku sekolah yang disumbangkan ke sekolah tersebut. Wood kemudian resign atau meninggalkan Microsoft untuk mendirikan organisasi nirlaba global Room to Read, yaitu menjembatani
anak-anak di negara-negara miskin atau berkembang untuk mengakses buku. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi komunikasi kemungkinan adalah tentang pemahaman cerita, membantu orang memahami hal-hal yang kompleks dan penting, yaitu menyederhanakan hal-hal kompleks dengan menceritakan atau storytelling. Tidak seperti slogan 3 kata, cerita dapat mengkomunikasikan kehalusan, ambiguitas, ketidakpastian, dan otomatis memberdayakan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa teknik klasik, yaitu use itu menggunakan karakter sehingga pendengar dapat mengidentifikasi dan mempersonalisasi. Kemudian pertanyaan retoris untuk melibatkan dan memberdayakan. Kemudian ada TPC itu untuk dampak yang signifikan atau two part contrast. Berikutnya adalah LOT atau list of three. Berikutnya adalah mengulangi frasa kunci pada titik-titik strategis untuk membangun momentum, dan terakhir adalah bersikap luas dan memberitahu. Nah, tips-tips yang mungkin bisa dicoba teman-teman yaitu pikirkan tentang bagaimana cara bercerita, latih bagaimana Anda bercerita terkait dengan latar, karakter, plot atau intrik, suasana hati, nada, tema, nilai, dan ide, sehingga semua ini kita bisa rangkum dalam sebuah kisah terkait dengan yang namanya tujuan. Nah, ini referensinya yang kita bisa ambil dari materi ini adalah dari Leadership Challenge, itu dikarang oleh James M. Kouzes and Barry Z. Posner. Berikutnya adalah Transformational Leadership Questionnaire. Itu saja penyampaian dari tema, yaitu Storytelling and the Art of Leadership. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.